Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pertama-tama izinkan kami dari segenap pengurus DKM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah kepada seluruh jamaah sekalian. Kami di sini selaku DKM Masjid akan memberikan beberapa laporan dan pengumuman. Yang pertama, meneruskan laporan dari Ketua Panitia Idul Kurban. Saat ini sudah dilaporkan ada 7 sapi dan 8. Terupdate sudah ada 8 ekor sapi dan ada 11 ekor kambing. Alhamdulillah saat ini berarti menandakan tingkat ekonomi kita, ekonomi muslim sudah menguat kembali ya. Dan saat ini juga ini rekornya Masjid Baitur Rahman. Untuk penyalurannya saat ini sudah ada dibagikan 450 kupon, koordinasi dengan musola sekitar, maka prioritas kita ada di RT 3, 4, dan 5. Selanjutnya pemotongan ini akan kita mulai nanti dari jam 8 pagi, pengambilan kupon ba'da asar di lokasi pemotongan. Selanjutnya kegiatan sholat Idul Adha, hari ini khatib kita adalah Dr. Kiai Haji Taufikur Rahman MSI. Alhamdulillah beliau sudah hadir di sini dengan Bilal Bang Bapak Khairul Kamal. Waktu sholat insya Allah 6.30 kita mulai sesuai sunnah dengan sedikit himbauan bahwa rukun nanti akan dijelaskan kembali oleh Bilal bahwa rukun sholat Idul Adha adalah termasuk mendengarkan ceramah. Posisinya sholat dulu baru ada ceramah dan ini bagian dari rukun. Jadi kami himbau untuk ibu-ibu dan bapak-bapak agar tidak meninggalkan lokasi setelah sholat nanti. Demikian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا قائما بصعيد الخطيب على المنبر يا قائما بصعيد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma a'idil Islam binal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wasayyirhum minal mu'aidin wakhtim lana minka bi khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi aujabal hajja ala ibadihil muttaqinal mustati'in. وأوحى إلى إبراهيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله. Jamaah sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala yang pada hari yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan untuk menambah dan memperbanyak amal ibadah kita. Dari mulai tadi malam bahkan kemarin sore, dengan bertakbir, di sela-sela takbir tiba waktu sholat kita sholat, terus kita bertakbir lagi, kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hari raya ini adalah hari raya Idul Adha, hari raya Idul Qarban, hari Yaumun Nahar. Banyak nama yang kita berikan kepada hari raya ini, yaitu hari raya Idul Adha. Kadang-kadang kita memakai hari raya Idul Adha, sekali waktu kita menggunakan hari raya kurban, sekali waktu kita mengatakan hari ini adalah Yaumun Nahar. Mengapa? Karena memang sejak terbenam matahari kemarin, hari ini sampai 3 hari kemudian yang namanya Yaumut Tasyrik, umat Islam di seluruh dunia disunnahkan untuk mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil dan tasbih karena Allah Subhanahu wa taala yang kalimatnya sudah kita tahu dan sering kita ucapkan, yaitu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sering muncul pertanyaan di benak kita masing-masing. Mengapa ketika tiba bulan Zulhijjah kita disunnahkan di minggu pertama atau 10 hari daripada bulan Zulhijjah untuk banyak beribadah? Karena Nabi kita Muhammad SAW di hari-hari itu banyak beribadah ta'abbudan ilallah, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjah umat Islam disunahkan untuk berpuasa
Tanggal 8 Zulhijjah puasanya namanya puasa Tarwiyah. Dan tanggal 9 puasanya namanya puasa Arafah. Di Saudi Arabia, tanggal 9 mereka wukuf di padang Arafah. Tanggal 9 itu juga yang hari kemarin kita tanggal 9 Zulhijjah disunahkan untuk mengadakan ibadah puasa. Kenapa? Tanggalnya tanggal 9, bukan di hari nahar atau tanggal lain. Kalau di tanggal 8 Zulhijjah maka puasa kita namanya puasa hari Tarwiyah. Kalau puasa yang kita laksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah namanya puasa hari Arafah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama yauma arfata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Siapa orang yang berpuasa di hari Arafah akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu maupun dosa yang akan datang. Hadirin, saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda didengar oleh para sahabat bahwa puasa di hari Arafah yaitu tanggal 9 Zulhijjah, di mana kalau kita mendapatkan tanggal 9 Zulhijjah itu kita disunahkan untuk berpuasa Arafah. Atau tanggal 8 Zulhijjah puasanya puasa Tarwiyah. Mengapa? Ini ada kaitan dengan peristiwa yang bersejarah saat Nabi kita Muhammad SAW mengikuti daripada syariat Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim pernah bermimpi di suatu malam, bahkan bermimpinya berkali-kali. Falamma balagha ma'as sahya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Tatkala umur Ismail menjelang dewasa, sudah bisa berusaha, berkatalah Ibrahim seorang ayah, "Wahai anakku, tadi malam aku bermimpi bahwa aku telah menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu wahai ananda, wahai Ismail?" Mimpi bagi seorang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan perintah yang harus dilaksanakan, karena itu merupakan wahyu. Apa jawab Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Aku rela ya ayah kalau aku disembelih sebagai korban, karena itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sering muncul pertanyaan yang kedua di benak kita masing-masing. Mengapa saat tiba hari raya, apapun hari rayanya, apalagi sekarang kita berada di hari raya Idul Adha, setiap pribadi muslim di mana saja mereka berada disunahkan untuk mengumandangkan takbir. Kapan takbirnya? Saat matahari telah terbenam kemarin, malamnya kita bertakbir. Hari ini kita bertakbir, 3 hari kemudian kita bertakbir. Kalimat takbirnya sama. Di Indonesia sama, di Asia Tenggara sama, di Eropa sama, di Saudi Arabia sama. Cuma barangkali iramanya yang berbeda-beda. Tapi kalimatnya sama persis apa yang kita ucapkan di sini dan di sana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takbir yang memang disunahkan. Setelah kita bertakbir disunahkan pada pagi hari
untuk kita melaksanakan salat sunnah 2 rakaat yang namanya salat Idul Adha. Ya, 2 rakaat kemudian dimulai dengan membaca beberapa tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rakaat pertama 7 kali dan rakaat yang kedua 5 kali. Itu syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan. Kita tinggal mengikuti saja, tinggal menerima apa yang disajikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu apa yang disajikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan juga oleh nabi-nabi sebelumnya, yaitu Abul Millah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan hanya kita melaksanakan ibadah salat yang namanya Idul Adha, tapi saat ini perhatian dan ingatan kita jatuh kepada saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan tawaf melilingi Ka'bah 7 lingkaran, 7 kali melintasi daripada Ka'bah, dimulai daripada Hajar Aswad, diakhiri sampai Hajar Aswad pula. Selama banyak 7 kali. Selesai dari itu kita disunahkan untuk berzikir, kemudian tasyakur, melakukan sholat sunat tawaf di dekat makam Ibrahim. Setelah itu kita menuju Mas'a, tempat dilaksanakannya sa'i. Kita melaksanakan sa'i di sana. Bagi yang melaksanakan ibadah haji, melakukan sa'i di sana. Dimulai dari Safa ke Marwah, Marwah lagi ke Safa itu sampai 7 kali. Dan itu adalah contoh yang diberikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ada pilar hijau disunahkan untuk lari kecil, karena memang di sanalah ada hikmah-hikmah yang terkandung. Rabbighfir warham wa takarram wa ta'lamu ma lam a'lam, dan seterusnya dan seterusnya. Doa yang kita baca saat kita berada di persimpangan pilar daripada itu namanya pilar hijau, sampai selesai kita melaksanakan ibadah sa'i. Setelah itu kita akhiri dengan tahallul. Arti tahallul itu mencukur beberapa lembar rambut. Ada yang hanya beberapa lembar rambut, ada yang afdolnya digundulkan palanya. Sehingga jangan heran, ada yang sedikit memotong rambutnya sah hajinya. Atau sa'i yang diteruskan dengan tahallul, mencukur rambut. Ada yang mengelotokkan atau membotakkan palanya hingga gundul. Hadirin, bukan masalah perbedaan-perbedaan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 27 dan ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Allah Subhanahu wa taala berseru kepada Nabi Ibrahim, wa'adzin, berserulah wahai Ibrahim pinnas, kepada manusia bil haj, untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tu karijalan, niscaya mereka yang terpanggil itu datang kepadamu. Rijalan, ada yang berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amik, ada yang berkendaraan yang datang dari segenap penjuru yang sangat jauh-jauh. Hadirin, dipanggil atau tidak dipanggil, seruan itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim alaihissalam, dan Ibrahim langsung menyerunya. Disampaikan kepada semua umat
Umat mana? Umat yang musliman hanifan. Umat muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya terusnya? Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka dapat mempersaksikan apa yang akan mereka peroleh. Pergi haji, ada yang berjalan kaki dan berkendaraan, ada manfaat yang akan mereka peroleh. Kepuasan batin. Kepuasan batin apa? Karena dia sudah melaksanakan seruan dan menaati seruan itu, kemudian dia melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah, kepuasan batin sudah ada. Banyak lagi yang mereka saksikan dan mereka peroleh dari pelaksanaan ibadah haji. Karena ada di sana hikmah-hikmah yang akan kita petik daripada pelaksanaan ibadah haji. Kemudian ditambah dengan yang wajib-wajib. Yang wajib apa? Melontar. Tapi ada yang harus kita perhatikan. Jangan sampai yang wajib kita laksanakan, tapi rukunnya kita tinggalkan. Apa itu rukun haji? Yaitu wukuf di padang Arafah. Kemarin tanggal 9 Zulhijjah, semua jamaah haji yang ada di sana sedang melakukan wukuf di padang Arafah. Alhamdulillah sudah. Setelah itu mereka menuju Muzdalifah, menuju Mina, ambil batu untuk bahan melontar, 7 butir batu. Kemudian kalau memang dikhawatirkan tidak cukup karena batu yang 7 itu ada kalanya terkena pilar untuk kita lontari, ada kalanya yang tidak kena, maka ada yang mengambil lebih dari sekedar 7 butir, melebihi daripada yang diperintahkan. Dikhawatirkan ada sesuatu yang memang kurang. Hadirin, 7 kali Jumrah Aqabah. Hari berikutnya Jumratul Ula, Jumratul Usta, Jumratul Aqabah, terus sampai beberapa hari, yaitu yang namanya hari-hari tasyrik. Ada yang hari nahar memang juga mereka sempat melontar. Kemudian hari tasyrik pertama dia melontar, hari tasyrik kedua mereka melontar sampai 7 kali dan seterusnya demikian. Baru setelah itu kita menuju Masjidil Haram. Kalau yang dimulai rukunnya itu dengan wukuf di padang Arafah. Hadirin, jangan heran kalau ada orang yang sedang wukuf di padang Arafah, tidak wukuf di padang Arafah pada waktunya, tetapi dia mendahulukan tawaf. Jangan heran. Baru setelah dia tawaf 7 kali, dia menuju padang Arafah untuk melakukan wukuf. Karena waktu wukuf itu ditunggu dari mulai tergelincir matahari, kemudian sampai sore hari tiba, setelah maghrib dan gelap, baru menuju saat-saatnya Muzdalifah dan Mina. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini banyak lagi yang kita petik. Wa yadhkuru ismallah, dan hendaklah kamu menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Hari apa yang dimaksud? Yaitu yaumun nahar wa ayyamut tasyrik, hari saat kita hari raya Idul Adha, sebentar kita akan menyembelih hewan korban. Kita disunnahkan untuk banyak-banyak berzikir. Zikir yang muqayyad adalah takbir. Karena terkait dengan peristiwa daripada Yaumun Nahar, yaitu Idul Adha. Tapi juga ada yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala secara spesifik saat seseorang ditugaskan untuk menyembelih hewan kurban. Jangan sampai orang lain saja yang bertakbir, membaca nama Allah diagungkan, tetapi yang menyembelih tidak. Hadirin, coba ini harus diperhatikan.
menyembelih hewan korban kalau tidak membaca asma Allah, ismun min asma'illah, maka sembelihannya haram dimakan. Hadirin, ada teman saya yang hari ini belum bisa memakan daging yang ada di pasaran. Kenapa? Dia tidak yakin saat menyembelih hewan itu, apakah ayam atau yang lain, orang yang menyembelihnya membaca nama Allah. Kalau orang yang menyembelihnya tidak membaca nama Allah, maka hewan yang dipotong itu dimakannya menjadi haram. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Jangan kamu makan dari sesuatu barang yang kau sembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di atas sembelihan itu. Wa innahu lafisqun, karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan orang-orang yang fasik. Hadirin, umat Islam punya tuntutan, umat Islam punya syariat Islam mengatur tentang apa saja yang ada dalam hal ibadah, termasuk syariat menyembelih hewan. Hadirin, sayang memang tidak semua orang yang bisa membaca dan menyebut nama Allah saat menyembelih mampu melaksanakan pemotongan. Hadirin, yang mampu melaksanakan pemotongan adalah orang-orang yang kekar tenaganya ada. Kenapa? Memang itu diharuskan orang yang punya kekuatan dan banyak tenaga. Tetapi yang lebih penting adalah jangan sampai saat penyembelihan itu tidak dibacakan nama Allah, minimal Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kakinya 2, kalau kakinya 4, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau hari raya ada tambahan, Allahumma inna hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma memang agak ribet. Kenapa? Harus membaca, tapi tidak. Karena seseorang yang diserahi untuk menyembelih, dia menyebut nama Allah, hewan yang mendengar nama Allah berserah diri. Hadirin, jangan takut diseruduk, jangan takut di apa. Tapi dia tidak rela kalau ada disembelih hewan itu tidak menyebut nama Allah. Cuma kita nggak tahu apakah rela atau tidak. Yang jelas banyak bergerak-geraknya. Tapi kalau dia berserah diri dan orang yang membacakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala saat menyembelih, insya Allah hewan itu berserah diri saat dia akan disembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga adalah kita disunnahkan untuk memberikan perhatian dan kepedulian kepada mereka orang-orang yang tak punya, orang-orang fakir lagi miskin. Kenapa? Perhatian itu memang muncul saat mereka membutuhkan bantuan. Jangan dikatakan kepada kawan-kawan kita yang enggak punya, kemudian dia meminta, ini kerjaannya minta-minta melulu. Dia terpaksa meminta. Karena kalau tanpa meminta dia tidak makan, dia tidak memakan sesuatu yang lezat-lezat, yang enak, sebagaimana saudara-saudaranya yang kaya memakan masakan itu dengan enaknya, luar biasa. Oleh karena itu, berikanlah hak-hak mereka. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makan sebagian dari apa yang kamu sembelih dan berikanlah kepada orang-orang yang fakir lagi miskin, orang yang tak punya apa-apa. Hadirin, itu lebih mulia ketimbang semuanya kita berikan kepada orang yang belum tentu berhak menerimanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa manfaat yang akan diperoleh oleh orang yang berkorban? Hadirin,
menjalin hubungan kasih sayang di antaranya. Insya Allah dengan seorang yang menyerahkan hewan korbannya untuk disembelih, kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya, itu sebagai bentuk jalinan hubungan kasih sayang antara yang memberi, orang yang kaya, orang yang punya kemampuan dan keluasaan untuk berkorban, kepada orang-orang yang membutuhkan daging itu. Insya Allah ini luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menyia-nyiakan pahala yang diberikan kepada orang yang berkorban. Berlipat ganda pahalanya yang akan diperoleh bagi orang yang menyerahkan hewan korbannya untuk disembelih, kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu ala innal udhiyata min a'mal munjah. Ingatlah sesungguhnya sembelihan itu adalah bagian dari pekerjaan-pekerjaan yang bisa menyelamatkan pengorbannya. Tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah, yang akan menjaga orang yang menyembelih itu, orang yang berkorban itu dari keburukan dunia dan akhirat. Masya Allah. Insya Allah dia damai. Insya Allah dia selamat. Insya Allah keburukan-keburukan yang pernah ada Allah bersihkan. Andaikan ada keburukan yang akan datang, Allah tolak, Allah campakkan agar tidak terkena orang yang memberikan korban itu sebagai korban. Hadirin, bahkan dalam hadis yang lain, setiap bulu daripada hewan yang dikorbankan itu adalah satu kebaikan. Kita bayangkan betapa bulu yang ada di hewan korban itu sangat banyak. Begitulah kebaikan yang ada dan akan diberikan kepada orang yang pengorban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita, salat Idul Adha kita, zikir kita, takbir kita, dan hewan korban yang kita sembelih. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-masabihil ghurar. Mata salat ainun binadhar wa udhunun bi khabar min yaumina hadha ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadzar wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'ut tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعلى بك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من المسلمين من أمة محمد أجمعين.
Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kabarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wansur juyusal muslimin wa asakiral muwahhidin wa dammir a'da'aka a'da'id din. Allahumma adfa' 'anil ghala wal bala wal bawa wal fahsya wad daina wal marada wal mihana an baladina khassah wa an jami'il budanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Hadirin, dengan pembacaan khutbah, 2 khutbah, maka selesailah acara salat Idul Adha hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berjabat tangan sebagai wujud daripada tali silaturahim di antara kita.